Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh melewati satu minggu lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini kita mau datang di hadapannya minta kekuatan daripadanya. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang memelihara kita. Mari bersama-sama kita pujikan pujian untuk di pagi hari ini. Kidung Jemaat 81, Kidung Jemaat 81 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 81 bait pertama dan yang kedua. Oh datanglah Immanuel. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami percaya Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dan biarlah hari ini juga kami mau beserta dengan firman-Mu, berjalan berdampingan dan menuruti setiap kehendak-Mu. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 25 ayat 1-6. Kejadian 25 ayat 1-6 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Kejadian 25 ayat 1-6 akan kita baca sama-sama. Kejadian 25 ayat 1-6, dengarkanlah sabda Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoh, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat di video TikTok ya, tentang kalau babi itu dia habis mandi lumpur. Kan dia senang ya, mandi lumpur itu salah satunya adalah untuk menurunkan suhu tubuhnya juga. Tapi yang menarik adalah ketika babi itu habis mandi lumpur, dia dimandiin sama si peternaknya, ada lumpur depannya dia nyemplung lagi. Ya. Jadi suka banget dia berkubang di lumpur. Nah, kita juga kadang-kadang punya sifat yang sama seperti itu. Kita punya sifat yang sama, yaitu untuk jatuh dalam dosa, baru saja tobat, balik lagi. Entah kenapa ya, manusia itu memang kayak secara natural hobinya adalah melawan Tuhan gitu. Dan berbuat dosa itu kita menyesal betul, sungguh tulus, tapi kecenderungannya untuk masuk lagi dan menyerah. Jadi dosa itu kan karena mudah dilakukan ya. Jadi ketika kita menyerah berbuat baik, maka kita akan jatuh dalam dosa. Nah, Abraham rupanya setelah berdosa melakukan tindakan tidak percaya pada Tuhan dan mengambil Hagar menjadi istri dan punya anak Ismail, dia masih jatuh lagi ke dalam dosa Ketura. Walaupun pada masa itu memang manusia itu punya banyak lebih dari satu istri, bahkan punya gundik, tapi Abraham diikat dengan kasih setia bahwa dia akan keturunan dari Sarah. Sebenarnya Tuhan mengajak Abraham itu untuk hidup dalam monogami, satu pasangan seumur hidup gitu, sehingga dia ikat itu bahwa kamu harus sama Sarah, dari Sarah keturunanmu kan seperti bintang di langit. Tapi karena dia nggak sabar, dia melihat bahwa ya pokoknya sebanyak-banyaklah saya punya istri gitu, biar anak saya juga banyak. Jadi cara pikir sederhana yang sebenarnya orang pada saat itu wajar banget. Tetapi rupanya Abraham jatuh dalam dosa, melawan Allah lagi, tidak percaya lagi pada Allah. Nah Bapak Saudara, kita nggak mau seperti Abraham. Kita mau belajar kalau kita udah jatuh dalam dosa, entah itu dosa kemarahan, dosa kebencian, dosa kebohongan, dosa iri hati, dosa
melukai orang lain, dosa berpikir negatif. Memang sulit untuk keluar dari dosa-dosa yang apalagi yang udah langganan gitu ya, dan kita udah biasa banget. Tapi kita percaya bahwa hari ini kita mau minta sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jatuh di dosa yang sama lagi. Aku membutuh kekuatan daripada Tuhan sehingga aku bisa jadi lebih baik lagi. Dan biarlah kita juga belajar dari Abraham. Kita kalau udah jatuh, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena pokoknya kita ingatin ke diri kita, kalau kita mau jatuh lagi, ini besok bisa jatuh lagi kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau kita mau coba jatuh dalam dosa sekali ini, maka kedua dan ketiganya akan ada lagi. Jadi kalau kita bisa bertahan, jangan kita lakukan walaupun susah, agar kita tidak jadi kesalahan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Karena kalau udah kita menyerah sekali, kemungkinan menyerahnya lagi itu akan ada banyak. Sehingga mari sama-sama kita belajar meninggalkan, minta kekuatan dari Tuhan. Tentu nggak mudah gitu ya, meninggalkan dosa-dosa apa yang sudah sering kita lakukan. Tetapi percayalah, bagi kita yang berharap, bagi kita yang rindu bertobat, dan juga kita minta Tuhan, aku nggak mau kembali ke dosa yang sama. Biarlah hari ini Tuhan akan bukakan jalan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami rindu menjadi orang-orang yang setia. Kami belajar setia kepada Tuhan, bukan setia sama dosa. Walaupun kecenderungan kami untuk jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi bertobat, jatuh lagi dalam dosa lagi. Ajarkan kami untuk boleh konsisten, berjuang menahan diri dari dosa, dan terus berbuat baik. Kami serahkan pekerjaan, keluarga, pelayanan kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.